Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai dengan ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terpujilah namamu. Hamba mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami terus untuk tidak bosan-bosan Tuhan mengucap syukur tiap hari, karena tiap hari adalah anugerah Tuhan, dan ajar kami menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan bijaksana. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai dengan ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada Yesus. Yesus duduk dan mengajar. Setelah selesai dari perayaan Pondok Daun, lalu Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk beristirahat, mungkin untuk tidur di sana bersama murid-muridnya. Sehingga dari sini pun kita teringat ketika ada seorang dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat 19-20 dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus pergi untuk beristirahat di Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, Yesus sudah kembali ke bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar. Hanya yang mengajar duduk dan pendengarnya berdiri. Ayat ketiga, perhatikan di ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Atau dengan kata lain, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat seks. Maka dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Adakah seorang yang berbuat zina tertangkap basah tapi hanya satu orang? Ya, jadi berzinah dengan siapa gitu ya? Kalau berzinah ya tentunya dua orang. Ya. Laki, perempuan laki. Yang di sini dikatakan zina, di dalam bahasa Inggris dikatakan adultery. Itu adalah perbuatan seks antara seorang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan lain, atau seorang istri yang mempunyai suami dengan lelaki lain. Itu perzinahan, adultery. Kalau fornication di dalam bahasa Indonesia digunakan kata sundal, orang sundal. Itu adalah mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan kedua-duanya memang sudah menjadi masalah di dalam masyarakat sejak
lama dan mungkin Anda tahu, tidak usah diperpanjang, tetapi Anda sendiri tahu ya bahwa perzinahan itu telah menjadi kanker di dalam kehidupan manusia. Pernahkah Anda membaca dari Ibrani pasal ke-13 ayat yang keempat? Mungkin ada yang pernah, kalau ada yang belum, dengarkan, saya akan bacakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Orang-orang yang melakukan dosa seks akan dihakimi Allah, baik mereka yang sudah menikah dengan orang yang bukan menjadi istrinya atau suaminya. Demikian juga mereka yang melakukan kumpul kebo dan seks bebas akan dihakimi oleh Allah. Alkitab firman Allah mengajarkan agar kita menghormati dengan penuh pernikahan dan hubungan seks di antara mereka yang sudah menikah. Baca sendiri saudara dari Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Jadi di sini kita melihat ada orang-orang ahli Taurat. Ya, kita membaca ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah, ya, ketangkap basah gitu. Tetapi di mana pihak laki-lakinya, ya? Yang lelaki tidak ada. Tetapi hanya yang perempuan saja, mestinya kedua-duanya dibawa, ya. Tetapi di ayat yang ke-6 sudah dijelaskan ini semua untuk menjerat Yesus supaya Yesus bisa disalahkan. Menurut Imamat 20 ayat yang ke-10 tentang hukum Musa bagi mereka yang berzina, saya akan bacakan saudara. Anda juga bisa baca sendiri dari Imamat 20 ayat yang ke-10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Keduanya, bukan cuma wanitanya saja. Pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Jadi motif dari ahli Taurat sendiri dan orang-orang Farisi sudah motif yang jahat. Sebenarnya yang menjadi sasaran adalah Yesus, meskipun perempuan ini sendiri dipermalukan, ya, diseret, dibawa di tengah-tengah kerumunan, menjadi pusat perhatian, ya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya wanita itu, ya, mungkin rambutnya acak-acakan, pakaiannya nggak tahu, cuma dibungkus pakai selimut atau bagaimana, karena ketangkap basah dan mungkin diseret dengan paksa. Ada satu peristiwa yang menegangkan saat itu. Ada satu peristiwa yang menegangkan. Kalau menurut hukum Musa, perzinahan seperti yang ditulis di ayat di Imamat 20 tadi, kedua-duanya harus dihukum mati. Tetapi di sini yang dibawa hanya perempuannya saja. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Sehingga kembali mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya Yesus dapat disalahkan. Tetapi Yesus membungkuk. Yang Yesus lakukan, Yesus membungkuk ke arah tanah lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tidak dijelaskan apa yang ditulisnya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, jadi Yesus dicecer tentang masalah ini, ya. Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Perhatikan baik-baik perkataan Yesus, saudara, setelah Yesus dicecer. Apa katamu tentang wanita ini? Ya? Kalau menurut hukum
Taurat, hukum Musa, wanita ini harus dihukum mati dengan dilempari batu. Setelah Yesus dicecer, akhirnya Yesus menjawab mereka berkata, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Saya ulang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Yesus tidak tergesa-gesa menjawab dengan mulutnya. Ketika Yesus ditanya, Yesus membungkuk. Dia menulis di tanah dengan jarinya, tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi ini terus mencecer Yesus. Dia ingin tahu apa yang akan dikatakan Yesus sehingga Yesus bisa disalahkan. Tetapi apa yang keluar dari mulut Yesus, yaitu perkataan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Itu jawaban sangat amat luar biasa. Bukan hanya cerdik, tetapi juga tepat dan benar. Karena orang-orang yang memegang hukum Taurat dituntut 100% untuk melakukan hukum Taurat tanpa ada kesalahan agar mereka bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, hukum Musa itu. Dan kalau Anda adalah salah satu orang yang memegang hukum Taurat, tugas Anda adalah mentaati 100% dari hukum Taurat itu, hukum Musa, hukum Allah yang diberikan melalui Musa. Jadi tugas Anda mentaatinya 100%. Kalau 99,9 ya sebetulnya tidak ada gunanya. Tetapi banyak manusia akhirnya kembali menyalahgunakan hukum Taurat. Hukum Taurat sebenarnya untuk mencelikkan mata manusia agar manusia melihat jikalau dirinya berdosa dan bertemu dengan kebenaran Allah melalui pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Tetapi seringkali yang terjadi kebalikannya, mereka merasa bangga sebagai penganut hukum Taurat tanpa mereka sendiri bisa melaksanakan hukum Taurat itu dengan 100%, yang artinya mereka membohongi diri mereka sendiri. Tidak berguna. Yang Yesus katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Kedua kali Yesus membungkuk dan menulis lagi di tanah. Tidak dikatakan dengan jelas apa yang Yesus tulis. Tetapi akibatnya saudara, perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Akhirnya mereka yang mau menjerat Yesus dengan menyeret perempuan yang kedapatan berzina itu, setelah Yesus menulis di tanah, setelah Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, kemudian membungkuk dan menulis jarinya lagi satu persatu dari yang tua. Para ahli Taurat, orang Farisi, dan yang lain pergi. Apakah yang ditulis itu sebetulnya tertuju kepada dosa mereka? Tidak dijelaskan, tetapi itu membuat kerumunan yang mau mencari jerat bagi Yesus itu meninggalkan Yesus, karena mereka sendiri mungkin jadi terbongkar dosanya, terbongkar kemunafikannya. Orang yang mau mencari dosa orang lain, ternyata dosa di dalam dirinya sendiri justru ketahuan juga. Tetapi bukan berarti saudara,
Yesus membiarkan perempuan ini berbuat zina. Bukan berarti Yesus tidak menentang perbuatan zina. Ya. Kalau hanya dipotong sampai di sini saja, Anda bisa berkata, tuh Yesus membiarkan orang berzina tidak dihukum. Ya. Jadi yuk rame-rame kita berzina. Memang pada kenyataannya, perzinahan juga terjadi di antara umat Kristen. Ya. Bahkan kalau Anda dengar di berita-berita internasional juga di negara-negara tertentu, ada para pastor yang ditangkap ya di prostitusi, ada pastor yang ditangkap menggunakan online pornografi dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang tidak punya malu ya, menunjukkan kemaluannya dengan hal-hal yang demikian. Ya, entah apa jawab dia kepada Tuhan atas klaim kalau dirinya orang Kristen gitu ya, itu memang susah. Biarlah itu urusan mereka, urusan Anda. Kalau Anda juga sadar, biarlah Anda sendiri yang bertobat, karena itu sendiri yang Anda harus hadapi di hadapan Tuhan. Tetapi yang kita baca di sini ayat ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya. Mana dari gerombolan itu yang telah menyeret kamu ya, dari tempat kamu mesum, dari tempat kamu berzinah, dan akhirnya kamu dipermalukan di muka umum, dan mereka sendiri pergi meninggalkan kamu. Di mana mereka semua? Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus sendiri berkata, "Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Sebagai orang Kristen, orang yang sudah dibebaskan oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Meskipun dosa itu masih mengintip kita, masih menggoda kita, dan mencoba menjerat kita. Sebagai orang yang sudah dilahirkan baru, kita tidak akan mudah terjerat. Kita akan berjuang melawan dosa yang mencoba menipu kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mendekatkan diri kepada firman Tuhan ya, dengan berdoa, bersekutu bersama ya, terbuka di antara jemaat Tuhan. Saya sendiri tidak tahu bagaimana dengan Anda, karena kembali hal ini adalah hal yang sangat sulit dideteksi ya. Kalau Anda sebagai orang Kristen pecandu pornografi, sulit dideteksi ya. Pendeta tidak luput, pastor tidak luput, majelis, ketua pengurus, dan orang Kristen awam tidak kebal akan cobaan ini ya. Tetapi kalau Anda terjerat, sudah termakan oleh karena dosa seks, immorality, dosa moral ya. Kalau Anda mau bertobat, biarlah saat ini saatnya. Sebelum ini akan menghancurkan hidup Anda, terutama kalau Anda sudah menikah, punya anak. Sebelum hal ini menghancurkan pernikahan Anda, biarlah Anda bertobat. Ya. Karena kembali saya katakan, masalah dosa seks ini terjadi pula di antara orang-orang Kristen. Jikalau Anda adalah salah satunya, ingatlah, Tuhan ingin melepaskan Anda. Tuhan ingin mengampuni Anda, agar Anda diampuni dan dilepaskan dari masalah dosa ini dan tidak mengulangi lagi. Dan ingatlah seperti yang dikatakan di dalam Ibrani tadi ya. Saya akan ulang dari Ibrani 13 ayat 4, yang mana dikatakan, "Hendaklah kamu semua penuh
hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.